Ketua Komite SMP 2 Panjang. Ada Ibu video sudah dilihat nih sama Ibu Sani nih. Sudah sampai selesai. Ibu, sekolah itu kan memiliki potensi atau model sebenarnya ada 7, ada manusia, sosial, agama, budaya, fisik, terus ada aspek alam, lingkungan, politik dan finansial. Menurut mungkin kita dari satu-satu nih Bu, untuk aset manusia yang dimiliki Espada menurut panjenengan itu apa mawon Bu yang bisa dikembangkan potensi? Yang pertama menurut saya adalah tenaga pendidik, itu kunci pokok, baik itu kepala sekolahnya atau guru-gurunya. Yang kedua peserta didik, itu antara pendidik dan peserta didik harus saling kerjasama semaksimal mungkin lah. Terus menurut saya juga orang tua juga termasuk potensi, karena keberhasilan sekolah itu orang tua ada 3 itu kan hubungan itu antara pendidik, peserta didik dan orang tua. Itu menurut saya potensi yang harus dikembangkan. Lagi Bu, tenaga yang lain misalnya yang sangat membantu itu tenaga pendidikan. Berarti administrasi itu juga perlu semua diberdayakan. Oke. Kalau untuk aset yang lain Bu, aset sosial ini kira-kira apa yang potensi yang dimiliki oleh Espada? Aset sosial itu berarti hubungannya dengan masyarakat. Kondisi masyarakat di sini menurut kondisi masyarakat di sini itu sudah sangat membantu kepada pendidikan kita di sekitar ya. Misalnya di daerah Kalitengah ini itu ada pondok pesantren, walaupun tidak besar, itu siswanya sudah 100 lebih. Di situ kan banyak anak-anak yang dari SD maupun SMP ngajinya juga di situ, diajari tajwid, fikih, seperti pendidikan di madrasah lah. Itu yang di Bulu, di Sidoarjo sendiri juga ada madrasah, di sekitarnya, di daerah sekitarnya juga masuk wilayah SMP 2 ada madrasah Kedung, ada madrasah Pangeran, dan malam harinya ada guru-guru ngaji. Anak-anak dididik tidak hanya itu saja, diwarai qiraah, terus membaca Al-Quran secara tartil. Jadi nanti kalau sudah masuk di SMP kan SMP tinggal nyomoti, yang pinter qiraah sapa, yang pinter ngajinya tartil siapa. Itu sangat membantu sekali. Oke, Bu, kalau untuk potensi atau aset dari sisi agama, kegiatan agama atau budayanya budayanya satu, hadroh itu utama karena setiap desa mesti punya. Dari remaja itu sudah ada alatnya, malah di tempat saya sekarang enggak pakai karena anak-anak yang muda itu remaja masjid. Siswa SMP 2 itu banyak yang masuk remaja masjid. Itu ada perkumpulan diri, kegiatannya setiap malam Jumat. Di situ diisi pengajian, sebelumnya kan korinya juga anak, kemudian hadroh, sholawatan, terus diisi kegiatan yang bermanfaat di bidang keagamaan untuk para remaja. Jadi tadi kegiatan yang hadroh masih ada yang berkaitan dengan di masjid nih, sudah keagamaan dan budaya. Ada budaya lain lagi yang bisa kembangkan. Kesenian kalau di sini kok nggak begitu, lebih ke religi. Lebih ke religinya. Kalau menurut kita sebagai ketua komite melihat kondisi fisik SMP 2 Pancor, sarana dan prasarana, apa yang paling berpotensi bisa dikembangkan? Bisa dikembangkan dari yang dimiliki. Satu jelas lapangan voli itu
pemuda desa kan suka kan dengan kegiatan itu. Nah itu bisa memanfaatkan di situ. Terus lapangan basketnya ada juga kan, tapi kalau di desa kan jarang basket, voli, kemudian sepak bola yang sebelahnya SMP itu yang plek SMP lah itu juga ada lapangan. Yang paling utama bisa dinikmati masyarakat secara umum dan secara langsung itu musolanya SMP. Karena itu kan Ramadan juga full untuk dimanfaatkan masyarakat sekitar, baik itu Sidowayah bagian barat ataupun Kali Tengah yang Paton. Itu sholatnya terawih di situ. Sebenarnya itu bisa menjadi pusat kegiatan. Iya. Untuk manfaat. Iya. Hanya kita belum pernah memanfaatkan untuk yang pengajian ibu-ibu muslimat, karena kan nanti kasihan kalau untuk pengajian umum itu terlalu banyak, kemudian SMP nanti bisa yang rusak. Iya. Kasihan. Oke, padahal sebenarnya itu potensi. Iya, potensi sekali. Iya. Ketika masyarakat nanti bisa memanfaatkan, kita juga bisa ada tinggal balinya ke masyarakat. Iya. Ya, nanti untuk di catatan selanjutnya kita mau buat apa gitu. Oke Bu, kalau untuk aset lingkungan atau alam menurut pendidikan apa yang bisa dikembangkan? Aset lingkungan itu berarti Ya, keadaan lingkungan sekolah. keadaan lingkungan sekolah yang utama di daerah Sidowayah itu ya di situ ada tambang. Tambang-tambang itu misalnya pemecah batu. Nah itu berarti anak-anak itu bisa tahu bagaimana toh orang tua itu maksudnya mencari nafkah, bekerja untuk menghidupi keluarga dengan tenaga yang harus benar-benar kuat memecah batu. Kemudian yang kedua selain itu di daerah Sidowayah itu pertaniannya juga bagus. Ada menanam terong. Terus sekarang anak-anak kan bisa itu untuk proyeknya, bisa langsung pembelajaran ya, pembelajaran dengan lingkungan, terong, lombok, banyak. Kemudian di situ juga ada peternakan ayam petelur. Kan di Sidowayah, yang lain Mandar tidak ada, hanya di Sidowayah. Iya, itu untuk anak belajar ke situ, ke rumahnya Mbak Ti itu, ke peternakannya itu bisa. Kalau modal yang lain Bu, ini modal selanjutnya ada modal politik. Modal politik itu kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan? Apa ya modal politik? Jadi modal politik itu lebih ke apa hubungan apa yang bisa dimanfaatkan? Oh, kerjasama antara sekolah dengan itu ada pustu. Berarti kita bisa mengadakan MOU dengan pustu yang ada di situ, atau kalau anak tiba-tiba di sekolah sakit, pusing, itu kan bisa dilarikan ke puskesmas terdekat, di situ ada. Toh bidanya juga baik-baik. Kemudian yang pondok pesantren, maksudnya yang seperti Umi Ramlah, itu bisa dengan mintai tolong untuk ngasih ilmunya kepada SMP. Nah, nyatanya pada saat mau ada lomba MAPSI, guru-guru tidak anu ya, itu lebih spesifiknya ke Umi Ramlah, karena Umi itu satu hafidhah, siswanya banyak. Nek guru dewe hanya lulusan PGA, belum tentu ngajinya itu sampai sedetail Umi, kan kita bisa minta bantuan untuk kartilnya. Terus yang Abi Nur Abidin itu koriknya juga bagus. Jadi Kerjasama. Iya, untuk kerjasama. Oke Bu, yang terakhir ini Bu, aset finansial atau keuangan menurut panjenengan selain dari bos dana rutin, ada tidak potensi-potensi lain yang bisa digali dari aset finansial ini untuk SPAD? Aset finansial itu saya selaku komite ya satu hanya bisa sebagai mediator antara orang tua dan sekolah
agar orang tua itu bisa membantu meringankan kebutuhan sekolah yang tidak bisa dianulir dari dana BOS, karena dana BOS itu sudah dalam diplot dalam RKS itu sudah bisa untuk yang lain. Nah, selain itu berarti orang tua itu harus sadar bahwa anaknya dipinterkan ning kono, nek sekolahnya butuh dan itu untuk kepentingan anaknya juga harus mau membantu. Jadi ini ya, orang tua juga salah satu aset. Iya, tadi saya sebutkan kan bahwa orang tua juga aset yang harus keterlibatan keterlibatan di kegiatan di sekolah. Oke Bu, dari tadi kita mendalami aset yang dimiliki Espada, kira-kira menurut Bu apa yang paling menonjol yang apa bisa dikembangkan dari yang dimiliki sekolah SMP 2? Iya. Oh, saya kira yang pertama karena saya sebagai orang pramuka saya lihat itu di SMP 2 dengan saingan yang begitu ketat, ternyata siswanya salah satu siswinya mampu menjadi peserta Jambore nasional, berarti bidang kepramukaannya bagus, padahal itu anak dari atas gunung dari Kloto. Saya pun enggak menyangka setelah tahu kok SMP 2, alhamdulillah itu pramukanya berarti bagus. Kemudian dari tari itu terbukti pada saat Desa Kali Tengah ada evaluasi dari kabupaten, itu dalam waktu yang hanya 3 hari ternyata mampu menampilkan tarian sebanyak 8 atau 6 anak. Itu bagus, itu dari kabupaten juga acung jempol, bagus itu tariannya, padahal mendadak kan berarti sudah ada bakat gurunya, ya tari juga sudah latihan secara terus menerus. Kalau tidak latihan terus menerus tidak mungkin didadak waktu seperti itu bisa tampil kan. Kemudian juga bidang olahraganya sepertinya juga pernah juara atletik, padahal SMP-nya SMP desa kan itu di bawah gunung. Gue alhamdulillah tidak target untuk meraih juara 1 itu sulit, tetapi lomba pulang bawa piala itu sudah alhamdulillah. Oke Bu, terakhir untuk pertanyaan panjenengan sebagai ketua komite bertahun-tahun yang mengenal SMP Bawajal seperti apa, masukan dari Ibu apa kontribusi yang bisa diberikan oleh komite kepada sekolah itu kira-kira apa yang bisa Sebenarnya komite itu tidak bisa membantu apa-apa. Komite itu kan hanya sebagai mediator antar orang tua. Seharusnya komite itu bisa dengan bantuan SMP, warga SMP ini tentunya, kemudian bekerja sama dengan masyarakat sekitar, terutama Pak Indi Sidoaya, Pak Lurah Sidoaya kita baik, itu untuk mengembangkan peran serta masyarakat itu dimaksimalkan lah. Insya Allah kalau orang desa seperti Kali Tengah Sidoaya dengan senang hati itu sebenarnya membantu sekolah, apa meneh sekolahnya anaknya. Bu, kalau saya boleh menyimpulkan Bu, dari beberapa aset tadi banyak yang tadi Bu sebutkan, nanti bisa kita kembangkan lagi. Jadi aset A banyak yang teknologi, terus anak-anak yang olahraga itu banyak, dan lebih memaksimalkan lagi peran serta masyarakat terutama orang tua untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang selama ini belum banyak. Belum banyak digali. Bu Indika, matur nuwun untuk waktunya. Mudah-mudahan masukannya ini bermanfaat untuk SMP Negeri 2 Pati. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, matur nuwun. Kita hari ini berkumpul meskipun tidak formasi lengkap, tapi kita ngobrol santai mawon ya. Sekolah itu adalah satu komunitas bareng-bareng, tidak hanya kita guru, tapi juga sahabatnya dan lain-lain. Di video tentang aset sekolah
sekolah sudah panjenengan pirsani kan. Nah sekarang kita berkumpul itu untuk apa ya, kita ngobrolin aset-aset apa sih yang bisa kita kembangkan gitu, potensi apa sebenarnya yang kita tuh punya tapi kita belum menggali lebih. Oke Bapak Ibu, apa namanya, kita ngobrol santai aja, apa aset-aset apa saja yang bisa kita gali. Kita mau, aku kan dengan satu-satu mau menyampaikan atau enaknya kita gali per aset apa gitu. Per aset ya lebih enak ya. Oke, sekarang kita cari aset dari manusia. Manusia itu kan ada guru, ada murid, ada kepala sekolah, terus ada apa namanya, orang tua gitu kan. Kira-kira apa nih yang bisa kita kembangkan? Potensi mana yang bisa kita kembangkan? Panjenengan punya potensi positif nih, punya kelebihan. Kita potensinya kembali. Namun kan punya potensi pribadi, pramuka, apalagi kan kayak gitu, Budia gitu ya, atau ya apa sih kembangkan. Terus Bu Fitri, IT, Bu Dewi, aja, Dewi lebih ke agama, Bu seni ya. Ini sebenarnya kan kalau misalkan kita kumpulkan itu kan luar biasa gitu loh. Jadi kalau selama ini kita mikirnya mau ada kegiatan nggak punya ini nggak punya ini, tapi kan apa namanya nggak bisa maksimal gitu. Kira-kira potensi apa nih yang bisa kita angkat untuk apa aset manusianya? Sama ya, jelas kan kalau memakai kalau ada kegiatan, terus apa namanya, ini dimulai dari per orang atau langsung secara global aja. Secara global aja, apa sih potensi sebenarnya yang dimiliki Espaja? Aku kerjasamanya oke lah, masih bisa ya, keluarganya gurunya kreatif, solid, inovatifnya tuh kreatifnya itu masih bisa, sehingga mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri. Oke. Terus keinginan untuk maju. Oke, ingin maju. Ini maju kan enggak ya? Tapi ada guru penggerak berarti kan itu. Tapi kalau maju benar itu. Oke, kalau untuk murid-muridnya gimana nih? Masih bisa ya? Potensi dari segi fisik yang luar biasa. Jadi mereka itu anak-anak yang hebat, dilihat dari apa? Jadi ikut PSKT, kemudian voli itu kan potensi besar di sini. Ternyata mereka olahraga ya. Ini pasti bisa kita pastinya ada potensi lain yang belum kita pastinya ada juga sebenarnya kalau diajarin seni juga bisa supaya action kalau dilakukan itu kan males, tapi dikasih action jadi termasuk kita pembelajarannya harus anak membaca kan, kayaknya anak tuh sudah feel duluan gitu kan, nggak semangat. Berarti apa namanya, anak-anak kita lebih senang kalau diajak praktek, nonton, terus tampil. Nah berarti kan pembelajaran ya kita orientasinya bisa dengan cara seperti itu biar anak-anak lebih bisa. Oke, aset manusia sudah ya. Kalau sekolah oke lah, juga memberi support, TU juga mendukung kegiatan kita. Terus kalau untuk aset sosial, manajemen apa yang bisa diingat? Sosial itu tadi masyarakat, mungkin komunitas yang ada di masyarakat atau norma di masyarakat atau apa namanya kompromi seperti apa? Jadi dengan apa? Ibu religius ya. Religius. Jadi masyarakat kita lebih religius karena fatanya dan fatanya dan senang ikut pengajian. Iya. Ini siapa ibu fataya? Bujita. Atau ini fataya sepupu? Ini fataya. Fataya dan Bu Fitri. Sekretaris. Oke, jadi ketika kita punya lingkungan yang agamis, apa yang bisa kita manfaatkan untuk sekolah kita kan? Lingkungan yang agamis ini berarti anak-anak kan lebih enak diatur ya, diatur, terus pengetahuan agamanya juga ngasih
Oh, ngerti lah. Pondok pesantren. Oh iya, pondok pesantren. Iya, paling tidak itu bisa memberi tambahan pembelajaran. Biasanya seorang itu banter nggak? Terus kayak pondok pesantren terus apa lagi? Ada lagi nggak? Sakin. Ini kalau diajak kerjasama sebenarnya apa yang bisa kita dari potensinya? Itu bisa dijadikan guru pembimbing. Guru pembimbing ya? Ya, guru pembimbing ekstra. Misalnya ada UI, itu kan persiapan dari pesantren, hafid Quran, itu kan bisa membimbing anak-anak untuk budaya marsi dan marsi. Terus ada juga orang tua siswa yang bisa pencak silat, itu kan juga dijadikan guru, ada ekstra pencak silat. Oh iya, itu anu ya asal manusia ya. Ya, Berarti enggak ya orang tua selain yang ini pencak silat, kan kita belum nih menggali orang tua kan masih jarang kan. kalau alumni, Nah itu juga bisa. alumni itu ada itu Bu. Itu kali ganti apa? Itu guys. Oh iya. Kan alumni. Oh iya. Kalau hadrah ini, Selama ini memang belum kita sentuh banyak ya. Anu itu yang lukis. Terus siapa tuh? Oh iya Den. Jelas enggak? Banyak ya. ya itu berat ya. Banyak ya. Nanti kita hari ini hanya mengidentifikasi aset. Nanti suatu saat kalau kita ketemu lagi, ini aset-aset ini mau kita apain gitu. Ya kita fokusnya nggak hanya bocah kok nakal nih, tapi kan nggak ada solusinya. Oke, sosial sekarang apa ini? Agama dan budaya, kegiatan agama dan budaya. Apa yang menonjol Di sini ya bukannya itu asal tapi yang perlu diprogramkan itu Bu, apa biar kita ada kegiatan misalnya membaca tahlil, terapi hilir, itu hanya sekedar usul. Tapi misalnya sudah berjalan ya sudah ada yang sunnah dari Jumat itu kemarin sudah. Nah maksudnya gini Bu, sebenarnya itu gurunya ibu, jadi gurunya juga bisa tahlil, senam, tapi lebih banyak latihan. Makanya seperti saya kan nggak bisa Bu, sesuai dengan makhrajnya loh ya. Makhrajnya ya. Oke, berarti ini nganu nih kekurangan tapi sekaligus potensi ya yang bisa kita. Oke, itu untuk agama. Tapi kalau untuk budayanya apa? Sendiri. Ya, budaya di lingkungan sekolah kita tuh apa sih? Bisa kita manfaatkan. Kayak hasil budaya itu kan ya bisa kuliner, bisa tari, bisa apa namanya Batik Bu. Sini tuh Batik kurang makanan, ekoprint itu bisa ya. Berarti batik itu misalkan itu untuk pembelajaran atau proyek bisa ya, bisa. Terus apalagi selain batik? makanan Bu. Makanan kuliner mood gimana ini? Ya seperti yang ditajurkan di Lembang kan ada misalnya kita makan bangga kan ada saya sebetulnya itu sayur bejo tapi dengan inovasi anak-anak. Oh, ini bisa untuk proyek ya? Ya. Nah, terus apa lagi? Lagu gerak apa sih? Bisa ya? Anak-anak itu senang kayak ngedance. Di sini sebenarnya ketopraknya jalan nggak sih? Area sekitar Jalan. jalan ya? Jalan. Berarti nak sebenarnya ketoprak itu kalau misalkan kita bisa punya ketoprak, tiga ketoprak sambil itu kan ya lumayan ya kan kita belum pernah menggali hal seperti itu kan. Siapa tahu anak-anak kita ada yang bisa gitu ya wayang wong ya teman iya tentang asal-usul desa. Nah gitu ya. Oke dan wayo. Bisa kan untuk program-program kayak kelima itu Saat ini aku musik apa? Gamelan kan ada alatnya Bu.
banyak alat. Tapi alat musik terus nanti guru-guru dan siswa kolaborasi, diundang ke masyarakat, dapat Kan musik itu tidak harus alat yang modern kan, Bekas-bekas. sebenarnya bisa. Oh, Mbak, Jadi nanti tutup gitu deh, tutup ya. tutup panti, jadi mengkolaborasi Lagian itu bisa kan jadi alat musik, kolaborasi antara drum band dengan musik karakternya. Terus budaya sudah, habis itu apa ini? Fisik, sarkas atau bangunan yang kita miliki yang paling bisa kita manfaatkan apa potensi? Panggung Panggung ya. panggung pentas seni. Terus apa lagi nih? Kita nggak sebenarnya perempuan tapi digunakan untuk lab IPA itu kekurangan. Nah, potensi yang kita miliki aja. Musola bisa jadi mana? Bisa mau bikin apa? Kegiatan itu tadi udah indukung kegiatan lagi sama. Iya, keagamaan ya, musola. Lapangan voli bisa ya. Terus apa lagi? Sebenarnya kita dulu di sini lapangan basket ya. Iya, Kami kan basket, tapi nggak cuma itu ada. Ya, itu ada ring. dan ini nanti bisa dimanfaatkan tergantung nanti ya balik lagi kalau nanti dananya kita kurang berarti kita harus bisa kayak kewirausahaan apa kayak gitu. Terus ini lapangan Bisa masuk. bisa kan itu area di lingkungan sekolah kita. Kalau sampahnya apa yang mendukung pembelajaran LCD ini membantu banget ya sih untuk engineering yang Membantu jadi lebih yang menarik ya. Oke. untuk penayangan video. Ada kesulitan nggak untuk apa namanya materi-materi gitu? Enggak ya. Fisik sudah, sekarang di aset alam dan lingkungan di sekitar kita. Alam itu kan bisa pegunungan, bisa sawah kayak gitu. Potensi mana yang bisa kita manfaatkan? Apa aja sih yang ada di sekitar kita itu lingkungan kita? Terus apa lagi? Laut bisa ya, paling deket kan jalannya laut kan. Nah ini sungai. Nah ini bisa kita manfaatkan apa untuk kegiatan sekolah? Pembelajaran bisa Bu, misalnya bahasa Indonesia, membuat menulis teks puisi itu kan bisa langsung melakukan prestasi ya. Berarti apa ya? Bicara menghitung jumlah tanaman apa saja yang ada di ekosistem ini ya. Terus kalau lingkungan sekolah, maksudnya kesannya lingkungan sekolah kita kan ada. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan lebih? Sebenarnya punya potensi, tapi belum kita kembangkan. Tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Mana sudah kita lakukan kemarin itu. Jadi tinggal bagaimana caranya merawat sama mengembangkan ya. Nanti lahan-lahan kosong ya. Kok bikin apa? Selain tanaman, kita itu kan kendalanya di air ya. Nah, itu solusinya gimana? Air. Kayak sekarang ini kan bisa. Berarti mungkin kita memanfaatkan lahan kosong itu dengan tanaman yang nggak butuh air. Iya. Pisang jenis tikus. Ini dalam naga cocok. Dalam naga kita turun gunung. Itu perlu kan maksudnya ya. Tapi nanti kalau buah naga hilang tidak ada. Iya. Ya paling itu. Gitu ya. Dan ubi ketelan. Terus kalau untuk akses politik itu bukan kita harus nyari bantuan ke DPR gitu sih enggak. Tapi apa yang bisa kita lakukan, kerjasama yang bisa kita jalin itu kemana Polisi, aja. tentara, TNI, ya.
Yang paling banyak saat sekarang ini apa? Kesehatan ya, puskesmas ya. Itu anu Mbak, apa puskesmas setahun bisa berapa kali? Ya, enggak, ya berkali-kali tergantung programnya. Kemarin ada penjaringan kesehatan, ada CHP, pemeriksaan berkelanjutan, terus ada sosialisasi dari IV. Ya, lumayan banyak. Banyak ya. Jadi selain puskesmas ada polisi, tentara ya. Apalagi nih, selain itu kan sudah berjalan ya. Yang sebenarnya ini bisa kita bersama dengan anak, bersama dengan anak. Nah, perangkat desa gimana? Budes ya. Kalau budes gimana? Maksudnya bentuknya kegiatan kira-kira apa yang sekarang kan desa itu ada apa bank sampah? Oh, setiap desa itu programnya ada bank sampah. Oh, gitu. Satu M itu harus ada bank sampah. Oh, berarti kan ini bisa kita manfaatkan ya bank sampah. Kan kita jadi ngerti kalau umur ini. Terus apalagi? Terus aslinya budes itu hasil pertanian. Jadi kalau desa itu ada yang namanya sawah suguhan, sampai apa itu. Nah nanti itu dibuat tamu, biasanya itu kalau nggak dikelola itu apa biasa kalau dikelola terus hasil panennya itu dimasukkan ke desa. Oh, untuk Kita kan soalnya batu dulu apa itu namanya butuh beras apa untuk bisa ya. Jadi kalau kayak pramuka besok Dewi butuh nasi yang butuh beras minta ke situ. ya Ya. Oh, sebenarnya Itu berarti lahan milik desa. Kemudian dikelola masyarakat. kelola desa. Suku budaya oh gitu. Terus apa lagi ya? Tapi si Kumbo sudah berjalan. Kumbo itu ya kalau Kumbo budes Kumbo itu bagus. Jadi ini pengalaman saya pas waktu saya masih ke Budidis. Jadi ada apa bantuan untuk apa bantuan beras itu tidak diambilkan dari pihak ketiga. Kalau di lembaga itu kan biasanya tim bulog gitu. Ini diambilkan dari desa itu tadi. Nah yang dijanjikan budes jadi berasnya itu juga saya sudah Bagus. Keren itu material kalau kita bisa kerjasama dengan desa, apalagi kan untuk kegiatan anak, nggak hanya kita meminta bantuan ya, tapi mungkin kegiatan apa yang di sana ada anak kita bawa ke sana itu kan perlu direncanakan. Nah itu masuknya teman kelaka kan nggak masalah gitu. Terus politik sudah sekarang finansial. Selain bos, dari udara bos dua orang, biar nggak mumet. Apalagi yang bisa kita gali Komite. iya sampai selain komite operasi itu bisa nggak sih dimaksimalkan lagi ya? Kayak apa ya? Atau mungkin koperasi itu misalkan anak-anak punya hasil kuliner bisa dititip lagi koperasi. ya tadi bu kembalinya lagi dengan budes tadi jadi bisa pulaan beras lu pengen beli koperasi Gitu ya. Oh bisa tuh bu. Berarti anak-anak ini loh bocah sekalian itu kan ngajari anak wirausaha. Jadi mungkin malah kalau bikin ini 9A, minggunya 9A, gitu. Besok 9B, bingung-bingung. Tapi sekolah tapi kenapa namanya literasi kan tidak hanya kita hafal, tapi ini kan justru life skill gitu loh. Mungkin malah daripada wali kelasnya bingung ini cari nggak punya duit gitu kan itu bisa ya modalnya dari kelas dana kopi kan gitu. Ya perlu kayak nih kalau di SD kita kan ada apa pasar senggol atau pasar budaya itu loh, apa karir D itu loh, market D, nah kayak gitu. Oke, finansial oke sudah. 7 asa sudah kita bahas, tapi menurut panjenengan ya potensi terbesarnya Espada itu apa? Keagamaan Sini ya. yang menonjol itu Kan. Terus olahraga bisa. itu bisa ya. Dia kan masih bisa Ya. tapi di sini tuh potensi sosialnya juga bagus. sosialnya sebenarnya. Kepedulian berarti. Lalu ya apa namanya? Ya emang kita komit. Harusnya kadang sini ngasih apa gitu. Iya Jadi berarti. kan mereka Berarti sebenarnya kita itu loh alumni itu sama sekali
belum pernah kita satu apa ya kegiatan yang Iya. nah itu kalau nggak dijadiin program sekolah kan nggak bisa. Maksudnya kalau misalkan hanya apa tok yang berat itu kan gimana sih merangkul alumni itu kan banyak gitu loh. Bisa saat pameran ya, alumni diajak buka di sini, mungkin bisa. Ya bisa. Jadi mulai Saya punya keahlian apa? mulai ini Ada loh, sekolah, kalau undang, perlu undang alumni itu untuk misalkan jangan punya pembelajaran apa gitu kan. Alumni kok bisa misalkan ngajarin matematika gitu, undang aja nggak apa-apa biar ada variasi pembelajaran gitu. Kalau jangan kan aku bisa nulis, aku ada tambah ngajari apa gitu, jangan kayak senang-senang betul bu. Kalau itu kan bisa gitu. Jadi itu namanya tamu gitu, itu bisa ya kita manfaatkan kan. Cara itu nggak pakai duit gitu, mau modal ngundang doang. Tapi kalau kita mendingan ngundang ini kan lama-lama alumni terus jadi kayak ada yang rangkul dari kita semua. Oke, nanti direkap, keluar rekap. Nanti kapan-kapan kalau kita mengadakan kegiatan itu kita lihat visinya kita, terus kita lihat oh ini ada asetnya yang ini aja. Jadi biar kita nggak capek, kita bikin kegiatan ini kok anak nggak senang gitu kan. Pertama untuk urusan literasi, membaca kan susah, berarti kan harus kita carikan alternatif literasi apa yang mereka berliterasi tapi tetap bisa mereka senang kan. Oke, tadi ada bapak, sekarang ini terima kasih untuk waktunya. Iya, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Espada. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus untuk waktunya dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Ibu, di awal dulu kan saya sudah mengatur mau mengadakan identifikasi aset sekolah ya. Sudah didapatkan dari hasil survei teman-teman, wawancara dengan komite, dengan murid, tokoh masyarakat, guru, orang tua, dan hasilnya saya simpulkan. Sudah saya aturkan progres, kan? Mari kita analisa bersama di antara potensi-potensi yang disampaikan oleh teman-teman dan murid-murid itu mana yang paling bisa kita lakukan dulu atau wah ini potensi terbesar. Betul ibu? Ya, Untuk yang pertama ibu, untuk aset manusianya menurut Bukres di antara catatan yang ada mana potensi yang paling besar yang bisa dikembangkan? Baik Bu, berarti ini hasil dari rangkuman panjenengan sudah saya terima, juga sudah saya baca. Menurut saya dari hasil analisa ini untuk modal manusia dikaji seperti Bapak Ibu, terutama untuk Bapak Ibu guru dan karyawan, kita itu memiliki guru-guru yang muda, kemudian mulai IT, terus punya semangat untuk berprestasi, kemudian teman-teman ini juga mudah untuk diajak kerjasama. Itu merupakan aset yang sangat penting bagi sekolah, terutama di Bapak Ibu guru dan karyawan. Kemudian untuk siswa yang sudah saya lihat, jadi siswa di sini itu masih mudah untuk kita ajak untuk berkembang, mudah untuk kita bimbing, kita arahkan. Jadi modal kita juga supaya sekolah lebih maju, lebih baik lagi. Kemudian dari sisi kepala sekolah, saya memberikan dukungan penuh ke semua kegiatan sekolah, baik berupa dukungan sarana prasarana maupun dukungan material yang membutuhkan biaya, membutuhkan pembiayaan ini. Jadi dari saya memberikan dukungan penuh dan saya sangat mendukung perubahan atau apapun yang memang kita butuhkan untuk perkembangan sekolah, terutama untuk IT. Kita sudah penuhi semua, alhamdulillah. Kemudian untuk SDM lagi, modal manusianya, pengurus komite kita
dukungan yang luar biasa ke sekolah, sehingga apapun yang kita sampaikan ke pengurus komite ini mereka mendukung. Selama program sekolah itu baik untuk anak-anak dan untuk sekolah, pengurus komite ini memberikan dukungan yang luar biasa. Itu kemudian dari SDM-nya Bu. iya, ada lagi yang perlu kita sebetulnya perlu kita kembangkan di sekolah, ini alumni. Jadi alumni di SMP Negeri 2 Pancur ini belum banyak kita manfaatkan. Ini sebenarnya bisa jadi modal yang luar biasa kalau kita nantinya bisa memanfaatkan alumni untuk kegiatan sekolah. Karena alumni kita juga sudah banyak, sudah berhasil dari tahun 2003, sekarang 2023 sudah 20 tahun. Saya yakin anak-anak ini, alumni ini sudah banyak berkembang, sehingga bisa kita ambil untuk kita manfaatkan bersama-sama. Kemudian selanjutnya orang tua. Karena orang tua merupakan salah satu dukungan penting. Ini orang tua wali murid di SMP 2 Pancur ini sebenarnya sama alumni ini, orang tua ini mudah kita ajak untuk kerjasama. Jadi karena dukungan dari komite, kemudian orang tua ini kita ajak kerjasama juga enak, masih bisa karena komite juga mendukung. Jadi kita mudah untuk menyampaikan program atau mungkin kegiatan yang berkaitan dengan sekolah ke orang tua. Ya, kalau untuk alumni rencananya itu gimana Bu? Kan kita belum selama ini belum ada kita gunakan maksimal. Rencananya seperti apa? Rencananya nanti kita akan buat program, akan memfasilitasi alumni supaya bisa membuat ikatan alumni. Jadi nanti dari perwakilan dari tiap angkatan, tiap tahun nanti yang bisa kita hubungi, terutama yang punya semangat untuk memajukan alma maternya ya SMP 2 Pancur, nanti kita akan buat ikatan alumni. Itu rencananya. Kalau untuk orang tua dimaksimalkan seperti itu, Kita maksimalkan selain di komite, kita akan maksimalkan di paguyuban. Kita akan bentuk paguyuban sehingga nanti mudah kita memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah melalui paguyuban sekolah. jadi paguyubannya nanti dibuat per kelas sampai Iya, kita akan buat kelas. Jadi lebih mudah baik komunikasi tentang kegiatan sekolah maupun kegiatan kelas. itu untuk aset manusia ya Bu. Selanjutnya untuk aset sosial Bu, dari antara itu mana yang panjenengan rasa paling potensial? Ya, dari apa yang sudah data yang saya peroleh ini, aset yang paling potensial itu sebetulnya banyak sekali. Yang pertama ini sekolah kita bisa kerjasama dengan pesantren, madrasah yang ada di sekitar sekolah, karena masyarakatnya di lingkungan kita itu agamis, sehingga ada pondok pesantren dan ada madrasah. Potensi yang ada sosial yang luar biasa. Kemudian kita di sekolah ada kegiatan hadro. Jadi di tiap desa itu ada komunitas hadro. Jadi anak-anak yang dari tiap-tiap desa di sekolah kita ini bisa kita manfaatkan sehingga bisa memperkuat ekstra hadro atau tim hadro di sekolah. Kemudian yang selanjutnya ini yang paling menonjol sebetulnya, ini masih program baru, komunitas bela diri. Jadi kita sudah mewadahi dua komunitas bela diri di sekolah. Ini insya Allah mau tambah satu. Jadi nanti akan ada beberapa komunitas yang istilahnya bisa kita kembangkan di sekolah sesuai sama minatnya. Ini termasuk juga adalah komunitas olahraga. Kita juga sedang berkembang untuk ekstra voli. Jadi bisa jadi salah satu modal atau aset anak-anak yang dari tiap desa memiliki komunitas voli, itu untuk bisa kita ajak jadi satu tim di sekolah. Terus yang untuk tadi pondok pesantren atau madrasah ini Bu, yang itu rencana kira-kira apa yang bisa kita kembangkan? Kalau untuk pondok pesantren, karena basically di pondok
ya. Jadi kita itu kan ada lomba MAPSI. Kita tiap tahun ada lomba MAPSI. Jadi mungkin aset-aset anak-anak yang dari pondok pesantren yang sudah mendapatkan misalnya tahfidz, kemudian ada tilawah itu bisa kita ambil dari anak-anak pesantren atau dari madrasah yang sudah khusus mengajarkan tentang itu untuk lomba. Iya, untuk aset ketika kita menghadapi lomba MAPSI. Oke, terima kasih Bu. Sekarang untuk aset selanjutnya itu aset agama dan budaya. Apa yang menonjol? Iya, kalau modal budaya lingkungan kita itu masih banyak kegiatan sedekah bumi, kemudian kalau di sedekah bumi itu banyak ketoprak ya, karena memang itu yang disukai oleh lingkungan masyarakat di sini. Kemudian mulai muncul batik di lingkungan kita, terus ada tari, kemudian ada kuliner. Tapi yang paling bisa kita manfaatkan untuk media belajar bagi anak-anak itu yang pertama batik, kemudian ada tari. Kita juga punya ekstra tari misalnya. Jadi tari itu merupakan budaya di Kabupaten Rembang. Kita punya tari orek-orek. Jadi ini kita kembangkan juga di ekstrakurikuler untuk sekolah. Kemudian silat. Yes, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, di masyarakat ada komunitas bela diri. Ini aset juga buat kita. Kita punya kegiatan atau punya ekstra silat. Kemudian untuk modal agama ya, modal agama anak-anak itu karena tadi sudah banyak lingkungan yang religius, agamis, banyak madin di sana, ada pondok pesantren. Ini kita perlu untuk mengembangkan kegiatan agamis yang lebih menunjang kondisi anak-anak. Itu misalnya jamaah yasin, sholawat, kemudian hadroh tadi yang kita gunakan hadroh, kemudian tahfidz Al-Quran kita kembangkan supaya lebih terwakili lagi. Jadi masuk kegiatan sekolah. Iya, nanti akan kita masukkan kegiatan sekolah supaya tadi anak-anak yang dari pondok, dari madin itu terwakili. Untuk selanjutnya Bu, untuk modal fisik. Di antara modal fisik yang kita punya di sekolah, menurut panjenengan mana yang paling potensi bisa dikembangkan? Ya, potensi yang bisa kita kembangkan paling potensi sebetulnya usaha. Dan ya, yang bangunan itu usaha. Kita sudah punya usaha sehingga ini nanti kita bisa jadikan tempat atau pusat keagamaan. Jadi tadi mulai hadroh, mulai tadi mungkin anak-anak yang sakit, salawat, yasinan ini bisa terwakili dari situ. Kemudian kita punya perpustakaan. Sebetulnya memang perpustakaan ini adalah tempat atau sumber belajarnya anak-anak. Mungkin kita bisa kembangkan lagi buku-buku yang fisik itu mungkin sudah tidak menarik buat anak-anak untuk dibaca. Mungkin bisa kita kembangkan lagi untuk jadi perpustakaan digital misalnya. Kemudian bisa dikembangkan lagi untuk lab, laboratorium. Sekolah itu bangunan kita ini sebetulnya multifungsi kalau kita bisa gunakan untuk pertemuan, kita bisa gunakan untuk kegiatan sesi anak-anak. Kalau untuk infrastrukturnya Bu? Infrastruktur kita ini yang jalan kita sudah ada, kita lengkap, kita punya lengkap, kita punya LCD, komputer, bisa dimanfaatkan semuanya. Jadi kita bisa manfaatkan semua lapangan voli karena kita memfasilitasi anak-anak tadi yaitu komunitas voli dan tertarik dengan kegiatan ekstra voli, kita bisa gunakan lapangan voli. Kemudian ada lapangan basket untuk mencoba menjaring anak-anak yang punya potensi basket. Kemudian yang paling bisa kita manfaatkan, kita punya panggung. Iya, kita punya panggung sekolah. Masuk di situ nanti saya tambahkan. Iya, kita punya panggung itu nanti kita bisa istilahnya tempat anak-anak untuk berkreasi. Baik itu secara individu maupun kelompok, baik kelas maupun sekolah. Ini aset infrastruktur kita yang bagus. Untuk selanjutnya yang aset alam dan lingkungan. Karena ada alam dan dia apa yang bisa dipilih di antara
kita dekat dengan tambang baru, kita bisa manfaatkan sumber-sumber belajarnya anak-anak, entah itu mungkin IPS atau mungkin wirausaha, gitu, bisa kita manfaatkan untuk sumber belajar. Kemudian di sekitar kita juga sudah mulai usaha UMKM, sudah mulai muncul usaha-usaha kecil ini bisa kita jadikan sumber belajar juga untuk modal lingkungan. Kemudian untuk modal alam, ini kalau modal alam hampir semuanya bisa kita manfaatkan, jadi bendungan, sungai, hutan, laut, ya. Ini kita bisa manfaatkan untuk sumber belajar anak-anak atau tempat belajar anak-anak. Oke, selanjutnya modal politik. Modal politik ini dari apa yang panjenengan sudah rangkum, di sini semuanya bisa kita manfaatkan karena kita punya hubungan yang baik atau kerjasama yang baik dengan puskesmas yang di sini sudah ada ya, ada TNI, kemudian organisasi keagamaan, kemudian Madin ya, Madin itu kita juga sudah bisa bekerja sama dengan Madin yang ada di sekitar sekolah, komite, paguyuban orang tua, kemudian Dudi, ini bisa kita maksimalkan. Nah, selama ini belum kita bisa maksimalkan, kita bisa buat sumber belajar tadi, kunjungan belajar untuk anak-anak, atau kita bisa undang teman-teman yang di Dudi atau UMKM itu untuk jadi guru tamu supaya bisa berbagi berbagi informasi mengenai usaha yang sedang dirilis ini yang bisa kita manfaatkan. Proyek Proyek B5 mapel yang terkait. Karena ini kalau Dudi atau UMKM itu kan mereka yang sudah berdua langsung dengan real dunia nyata. Jadi ini yang perlu kita sampaikan ke anak-anak bahwa mereka pun juga akan bisa membuat seperti ini dengan ilmu dari teman-teman di Dudi atau UMKM. Kalau untuk modal politik, sudah ya modal politik. Oke, untuk modal finansial ini hampir semuanya bisa kita kembangkan. Jadi kita punya usaha koperasi nanti di sekolah, kemudian di sekolah kita juga sudah ada rutin infak dari anak-anak ini bisa dikembangkan juga tidak hanya untuk kegiatan infak yang saja, kita bisa kegiatan yang bisa membantu anak-anak yatim dan macam-macam. Kemudian sumbangan sukarela komite, alhamdulillah tadi orang tua yang bisa operasi belajar bisa bekerja sama, pengurus komite juga bisa kita ajak bekerjasama untuk sumbangan sukarela komite jadi salah satu sumber finansial untuk sekolah, karena orang tua bisa dengan mudah untuk membantu kita. Kemudian ini ada CSR perusahaan sebetulnya baru ini kita perlu untuk ketemu dengan CSR perusahaan atau perusahaan lokal yang ada di sekitar kita, identifikasi perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar. Iya betul, kira-kira itu Dudi tadi, UMKM tadi bisa kita ajak untuk kerja sama. Mungkin suatu saat kita ada kegiatan, nanti UMKM bisa kita undang untuk mengadakan pameran atau apa, di sini kita sediakan tempat. Ini jadi modal finansial sekolah. Sudah Bu ini. Nah, kita kan sudah bahas 7 aspek ini dari manusia sampai finansial dengan potensi yang tadi Ibu sebutkan. Maksudnya di antara sekian yang terangkum dari survei dan wawancara, ada beberapa yang panjenengan pilih untuk potensi-potensi kan. Nah, di antara tadi yang Ibu sebutkan, mana yang kira-kira bisa dilakukan dulu dalam waktu dekat? Maksudnya dengan mungkin kita kan finansial terbatas, mungkin poin yang tidak terlalu banyak budget yang bisa segera dilaksanakan. Untuk Ibu yang mana saja? Kalau menurut saya ini kegiatan modal-modal ini yang bisa segera kita laksanakan, salah satunya tadi kunjungan belajar atau guru tamu ini segera kita bisa laksanakan karena kita masih ada program B5. Kemudian alumni, kita bisa memanfaatkan alumni untuk segera membuat ikatan alumni, nanti kita wadahi. Kemudian kita buat program untuk kegiatan alumni. Ya, kalau orang tua
bisa sebenarnya. Iya, kalau komite sudah ada, paguyuban harus segera kita bentuk supaya komunikasi kita dengan orang tua tetap terbangun ketika kita punya paguyuban sekolah. Kemudian tadi ada kegiatan-kegiatan anak-anak seperti ekstra, Sayang silakan dia ekstra silat, poli, hadro, kemudian tahfidz itu segera bisa kita agendakan untuk ditindaklanjuti. Kemudian apa lagi ya? Sudah saya rasa yang perlu bisa segera kita ambil tindakan untuk dibuat program sekolah. Terima kasih Bu untuk waktunya. Ternyata menyenangkan sekali. Selama ini kita kalau kegiatan kan apa ya, kita terlalu fokus dengan terlalu banyak kekurangannya Iya, kita. iya. Ternyata kita tuh punya modal luar Sebetulnya punya biasa. modal yang sangat luar Dan biasa. ini bisa sebagai salah satu acuan kita untuk melangkah lagi. Matur nuwun waktunya Bu. Mudah-mudahan Sama-sama. pada tambah sukses. Amin.